Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kidang Kencana ya. Ya, kali ini saya akan membahas salah satu dapur keris yang tidak asing lagi lah untuk kita dengar ya. Namun sebelum itu keris tersebut atau ya banyaklah cerita rakyat yang berkembang dari mulut ke mulut ya, dan menjadi legenda yang pada umumnya menceritakan sebuah keadaan ataupun peristiwa yang terjadi. Demikian pula dengan keris ya. Keris ini juga banyak sekali cerita-cerita ya, atau legenda atau cerita rakyat. Salah satunya yaitu berdapur Sengkelat ya. Dan keris Sengkelat ini legendanya atau cerita rakyatnya tidak jauh berhubungan dengan keris Nagasasra, keris Sapu Inten, dan juga keris Kiai Condong Campur. Kisah keris Nagasasra sendiri sangat populer sekali, betul. Dan ketiga keris ini dibuat pada zaman Prabu Brawijaya V ya, di akhir kerajaan Majapahit. Dan itu pun kalau ada suatu hal yang ingin disampaikan tetapi dengan cara senapan ya, atau kiasan. Kalau bahasa Jawanya itu sanepan, bukan senapan, sanepan. Kalau keris Nagasasra sendiri melambangkan perlambang atau dilambangkan dengan keris Nagasasra ini, di mana kondisi kerajaan Majapahit yang waktu itu sangat heterogen ya. Berbagai etnis dan agama bercampur jadi satu masyarakat yang mendiami bumi yang sekarang kita sebut Nusantara ini. Ya, selain menggambarkan kondisi sosial masyarakat, keris ini juga melambangkan seorang penguasa, dan bahwa penguasa itu harus mampu mengayomi semua golongan lah. Kan gimana ya, penguasa harus mengayomi, harus bisa mengayomi. Yang kedua adalah keris Sapu Inten ya. Keris Sapu Inten ini sendiri perlambang bagi orang-orang yang menjadi elit ekonomi bangsawan yang kaya raya ya, atau bangsawan lah. Terus yang ketiga keris Kiai Condong Campur ya. Keris Kiai Condong Campur ini melambangkan adanya kehendak para empu atau orang-orang yang pandai yang menginginkan adanya percampuran di antara penduduk Majapahit. Ingin adanya kehidupan sosial yang harmonis antara satu sama lainnya. Tak ingin adanya sekat-sekat atau pertentangan ya, antara golongan satu dan golongan yang lain. Yang keempat adalah keris Sengkelat. Keris Sengkelat yang dibuat pada zaman itu tidak berpamoreh atau kelengan, atau biasanya disebut keris kelengan ya, atau hitam yang keris hitam, enggak ada pamornya. Hal ini untuk melambangkan rakyat jelata ya. Untuk rakyat pada umumnya, nama Sengkelat ini sendiri berasal dari sengkel atine atau jengkel hatinya. Ada juga yang mengatakan bahwa Sengkelat ini keris yang ditaruh di punggung ya, di punggung. Jadi sengkelat gitu penyebutannya. Ada banyak versi sih yang menyebutkan itu. Dan kisah pertempuran sendiri antara kisah pertempuran Kiai Sapu Inten melawan Kiai Condong Campur ya. Ini juga istimewa cerita ini. Dan ketiga keris itu keempat ya, Nagasasranya enggak ikut kalau pada cerita pertempurannya ya, atau kisah pertempurannya ya. Kiai Sengkelat,
Kiai Sabu Inten sama Kiai Ceneng Campur. Itu kan sanepan. Dan sementara itu sang raja atau penguasa dilambangkan sebagai keris naga sastranya. Dalam kondisi yang demikian, maka rakyat pada umumnya yang dalam hal ini dilambangkan sebagai keris sengkelat merasa jengkel dan melawan para cerdik atau pandai yang hanya ingin mempertahankan status kekuasaan raja yang semakin hari semakin melemah. Tapi benar tidaknya kisah tersebut ya, walau alam dan masih perlu dikaji lebih lanjut lagi. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa kekuasaan Prabu Brawijaya V di Majapahit itu memang akhirnya surut dan runtuh. Tapi terlepas benar atau tidaknya itu walau alam ya, perlu dikaji lebih lanjut lagi. Dan cerita dari mulut ke mulut kan emang begitu. Tapi benar atau tidaknya kan entah bagaimana ya. Ya kita langsung saja buka seperti apa sih isinya. Ini tidak usah dibuka ya ini. Ini susah bukanya, tangan satu saya. Yang pasti bentar. Ini iras ya. Ini iras. Warangkanya iras. Ladrang. Dan ini sangat istimewa ini. Ini ada pendeknya. Ini nggak usah dibuka lah, rumit. Pendek belewah ini. Biasa, enggak berak maksudnya. Ya sebentar ya. Waduh, istimewa sekali. Waduh, walah. Dan seperti biasa saya akan menerangkan rincikan dari kerisnya sendiri. Dan keris ini berdapur sengkelat ya, berluk 13 pastinya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, berluk 13. Dan juga memiliki sekar kacang atau kembang kacang nih, sogokan rangkap depan dan belakang, juga pejetan, dan juga gak kelihatan, dan juga jalan, dan juga lambe gajah, satu lambe gajah ya. Kalau ada dua ini berarti tidak masuk sengkelat gitu loh. Lambe gajahnya cuma satu dan juga memiliki gereneng. Ini gereneng, cuman sudah ini korosi sih. Ini yang dinamakan keris sengkelat ya, keris sengkelat. Kalau melihat dari segi rancang bangun ataupun tekstur besi yang dipakai, ini masuknya ke Mataram masuknya, jadi bukan Majapahit ya. Kalau ini masuknya, kalau menurut saya pribadi ya, kalau tangguh kan estimasi atau perkiraan ya. Kalau saya suruh nangguh, ini masuknya ke Mataram, karena dari segi pasikutannya juga looknya rengkol ya. Ini masuknya
ke Mataram. Mungkin peralihan Majapahit, peralihan kalau kita lihat dari tekstur besinya juga, atau juga bisa wengker. Ini untuk tuahnya sangat banyak sekali ya, karena mengingat keris tersebut juga dibuat untuk rakyat ya. Dan dalam kisah atau ceritanya sendiri, yang mengalahkan Kiai Condong Campur itu adalah Sengkelat. Jadi sangat luar biasa sekali, keris yang istimewa lah. Kalau dulu itu keris breh tanding, keris Sengkelat itu sangat istimewa sekali. Waduh, jos. Kalau kita melihat dari segi ininya, rancang bangun ini masuknya ke Mataram ini, menurut saya, bukan Majapahit ya. Mungkin pembahasan kali ini cukup segitu saja ya, karena ini tadi baru dapat. Ini jam berapa ini? Jam 11 malam ini. Oh, setengah 12 malam. Setengah 12 ya. Setengah 12. Jadi aduh, cukup lelah sekali saya. Tapi saya sempatkan bikin video lah. Istimewa jos pokoknya. Kalau teman-teman ingin mencari keris apa gitu ya, yang cocoknya apa atau untuk apa, nanti bisa DM ke saya di WhatsApp, di IG ya, di IG aja DM, atau paling enggak itu ada WA saya, nanti di situ aja. Sangat istimewa lah ini. Kalau untuk ukurannya sendiri, waduh, manggaris saya hilang. Oh ini, kurang lebih 35an ya, 35 ini sangat istimewa, keris istimewa ini. Waduh, jos lah pokoknya. Nanti bisa ini DM ke saya kalau misalkan mau cari keris apa gitu ya. Ya udah, pembahasan kali ini mungkin cukup sekian ya. Nanti kalau dapat lagi nanti saya review lagi. Kalau untuk pamor sendiri, pamornya tidak terlihat karena ini masih apa, berkarat, jadi tidak bisa memastikan ya, tidak bisa memastikan karena sangat berkarat sekali, masih berkarat. Mungkin perlu dibersihkan dulu baru nanti kelihatan ya, dibersihkan terus diwarangin nanti kelihatan. Ini tadi baru dapat dari lokasi. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa di kolom komentar, mau tanya apa gitu ya. Yaudah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.